Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Muhammad Faid di pertemuan kuliah kita yang ketiga. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang support vektor mesin ya. Nah, untuk implementasinya nanti teman-teman akan menggunakan Python. Untuk praktek short code-nya seperti apa nanti bisa di-download di e-learning ya. Nah, selanjutnya di kehidupan sehari-hari, kita sadar bahwasanya sebagai manusia, kita sudah bisa membedakan objek. Contoh nih, kita bisa membedakan ini apel, ini jeruk, atau itu hewan kucing, yang itu hewan anjing, ini perempuan, ini laki-laki. Nah, kita belajar dari sejak dini bahwasanya kita belajarnya dengan mengenali sebuah pola berdasarkan ciri-ciri yang ada di dalam objek tersebut. Contohnya nih, kalau perempuan biasanya dia rambutnya panjang, kemudian kalau laki-laki biasanya ada kumis, ada jenggot. Nah, masing-masing objek punya ciri khasnya sendiri. Namun, bagaimana agar sebuah komputer itu bisa memiliki kecerdasan seperti layaknya manusia yang bisa membedakan suatu objek? Nah, biasanya atau bisa mengklasifikasi sebuah data. Nah, biasanya di sini kita menggunakan beberapa algoritma. Salah satu yang akan saya sampaikan di sini adalah algoritma support vektor mesin. Nah, selanjutnya adalah seperti ini. Nah, kalau manusia ini sudah bisa membedakan, oh itu kucing, oh ini anjing. Nah, tapi kalau robot, dia belum bisa karena robot tidak punya kecerdasan, tidak punya otak. Nah, kita mau bikin model otaknya robot dengan menggunakan algoritma support vektor mesin. Nah, apa itu algoritma support vektor mesin? Contohnya begini. Jadi kalau menurut Bowser dan Guyon ya, pada tahun 1992, support mesin support vektor mesin ini merupakan algoritma yang supervised ya, yang fungsinya adalah untuk mengklasifikasi dengan cara mencari hyperlink dengan margin yang terbesar. Jadi dia menghitung nanti ketemu ada sebuah garis linier yang mana nanti itu yang akan menjadi batasan bahwasanya ini adalah objek kucing, oh ini adalah objek anjing. Contoh nih seperti ini. Jadi robot kita masukin data dulu. Jadi komputernya kita masukin data, kalau polanya seperti ini datanya, maka ini termasuk anjing. Kalau yang seperti ini datanya, maka ini adalah kucing. Nah, setelah data didapat, baru kita akan melakukan uji coba, dites. Nah, robot secara otomatis sudah bisa mengenali tuh, oh ini kucing, karena dia sudah ada data sebelumnya dimasukkan. Nah, bagaimana cara kerjanya algoritma SPM ini? Nah, cara kerjanya sebenarnya saya kalau analogikan itu seperti ini. Support vektor mesin itu seperti ini. Kita harus mencari hyperlink-nya dulu. Kalau seperti ini ada data ya, ada sebaran data seperti ini, di mana ini adalah data klasifikasi anjing dan kucingnya. Nah, kalau hyperlink-nya tidak ketemu ketika ada data baru, masuk kemana? Dia bingung nanti. Berarti kita mencari hyperlink-nya dulu. Nah, kalau kita analogikan misalkan di hyperlink-nya seperti ini, lurus. Kemudian max margin-nya di sini. Jadi kalau dia di sebelah kanan, ya sebelah kanan, maka dia akan terklasifikasi secara otomatis sebagai kucing. Tapi kalau di sebelah kiri, maka secara otomatis dia diklasifikasikan sebagai anjing.
Nah, jadi hyperlink ini harus pas ya. Kalau hyperlink yang pertama itu garis lurus, misalkan ada hyperlink lagi miring seperti ini. Nah, ini masalahnya masih eh, belum belum optimal ya. Masih ada kekeliruan dan itu tidak apa-apa biasanya kekeliruan itu dimaklumi. Tapi kita mencari sekali lagi kita mencari tadi dari pengertiannya itu kita mencari margin yang terbesar. Jadi kalau ada beberapa hyperlink, makanya kita cari hyperlink yang memiliki margin yang besar. Nah, margin yang terbesar ternyata dimiliki oleh hyperlink yang ini yang hijau. Hingga ini yang kita pakai. Atau walaupun nanti ada yang meleset, wajar lah, tidak apa-apa, tetap bisa digunakan. Karena sejatinya tidak ada algoritma yang bisa memprediksi fix 100% misalkan. Kalau datanya sedikit mungkin lah, oke lah, kita bisa memprediksikan atau mengklasifikasinya tepat ya 100%. Tapi kalau datanya sudah banyak, mustahil kayaknya untuk memprediksi atau mengklasifikasikan sebuah data itu hingga presisinya atau tingkat akurasinya nyampe 100%. Selanjutnya, nah ada pertanyaan ini, bagaimana kalau datanya tidak linear, Pak? Contoh nih ada sebaran data seperti ini. Kalau kita tarik garis seperti ini ya, nah ini masih belum akurat. Kenapa? Karena ya, sehingga tidak bisa kita gunakan. Kalau di sebelah kanan itu pasti kucing, tidak juga karena di sini ada anjing di atas ini, ada anjing dua, kemudian ada anjing juga di bawahnya. Kalau di sebelah kanan itu pasti anjing, tidak juga karena juga ada kucing. Berarti kan hyperlink-nya ini kurang pas. Nah, biasanya kalau hyperlink-nya kurang pas, kita bikinkan dimensi baru dengan menggunakan teknik kernel trick ya. Dimensi baru di mana nanti kita akan membuat kira-kira bentuknya kayak apa yang sekiranya nanti bisa mengklasifikasikan objek ini atau data ini. Nah, yang paling pas hyperlink-nya adalah yang merah. Jadi kalau di dalam lingkaran merah, dia sudah otomatis pasti kucing. Sedangkan di luar itu sudah termasuk anjing. Jadi langsung diklasifikasikan seperti ini, ada data seperti ini. Nah ini saya buat contoh seperti ini agar teman-teman ngerti ya cara kerja dari sebuah algoritma support vektor mesin. Jadi ada dua klasifikasi. Sebenarnya tidak harus dua sih, bisa lebih. Nah kemudian selanjutnya, nah kelebihannya apa? Yaitu kontrol terhadap keakuratan klasifikasi. Jadi biasanya kalau kita menggunakan support vektor mesin ini akurasinya lebih tinggi. Tapi kalau tidak menggunakan ini ya kurang pas kayaknya. Akurasinya bisa meleset berapa persen gitu. Kita buktikan aja nanti ya. Kalau kita menggunakan support vektor mesin, tingkat akurasinya itu cukup tinggi lah ya. Kemudian untuk implementasinya, saya menggunakan data yang kemarin, di mana di sana ada social network, yang mana di sini ada usia sama estimasi salary ya, dan purchase seorang akan membeli atau tidak. Kemudian sama dengan kemarin ya, di mana kita akan mengambil datanya kita bagi dua tuh. Kalau data kita simbolkan dengan X, sedangkan untuk targetnya atau labelnya kita simbolkan dengan Y. Di mana untuk mendapatkan data kita ketikkan di sini dataset ya .ilog titik 2 artinya semua baris yang ada di dalam file social network. Kemudian ambil karena yang akan kita gunakan usia sama estimasi salary, berarti yang kita ambil adalah 2 sama 3.
2 sama 3. Sedangkan untuk yang Y, eh, itu adalah targetnya. Nah, kebetulan kolomnya itu kolom keempat. Jadi saya ulangi lagi seperti yang kemarin, bahwasanya penghitungan kolom itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk labelnya ini ada di kolom yang keempat atau indeks yang keempat. Jadi kalau kita jalankan nih, ketikkan di Python-nya import numpy as np, kemudian import matplotlib.py as plt, import pandas, di mana ini masing-masing library punya fungsinya masing-masing ya. Untuk membaca sebuah data, kita butuh yang namanya Pandas, library Pandas. Untuk menginstal masing-masing library ini ya seperti biasa, kalian ketik aja di Google ya, di Google numpy, pyp spasi numpy. Maka di sana akan dikasih tahu tuh cara installnya, pip install apa gitu. Akan keluar nanti. Kita tinggal copy aja kayak kemarin. Kemudian sama dengan yang kemarin, kita akan membagi data menjadi 2 bagian, di mana di sini ada training sama testing. Untuk test size-nya 0,25, artinya 75% itu akan dijadikan training, 2,5% akan dijadikan testing. Seperti itu ya. Di mana nanti ini akan di-split otomatis ya. Untuk X-nya akan masuk X-train, untuk X-nya akan dipecah menjadi 2, yaitu masuk ke X-train sama X-test. Untuk Y-nya akan dipecah jadi 2 tuh, sama Y-train sama Y-test. Kalau sudah terpecah, kita bisa coba lihat datanya dengan cara menggantikan print X spasi train. Selanjutnya, kita akan memperkecil ke skala, sama dengan kemarin lagi ya. Saya ulangi lagi ini materinya. Standard scalar ini adalah fungsinya untuk memperkecil ya, memperkecil jarak. Nah, ini kita kalau lihat 44 sama 39.000, ini jaraknya terlalu jauh. Jaraknya terlalu jauh sehingga kita harus memperkecilnya. Caranya adalah dengan menggunakan library yang namanya sklearn, di mana yang kita panggil di sini adalah di bagian processing. Kemudian yang kita import adalah standar scalarnya. Dah, habis itu kita bikinkan variabel scx dengan nama standar scalar. Jadi scx ini adalah perwakilan dari library standard scalar. Kemudian X-train-nya itu sama dengan fcx.fitTransform yang kita masukkan X-train sama X-test. Di mana ini akan dimasukkan lagi ke X-train, ke variabel X-train. Jadi ditimpa, diganti dengan data baru. X-test-nya juga akan ditimpa lagi, dimasukkan lagi. Hasil transformnya akan dimasukkan lagi ke X-test. Sehingga data yang lama akan tergantikan dengan data yang baru. Yaitu data yang barunya seperti ini, 0,5816 dengan min 0,88. Jadi jaraknya diperkecil lagi. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk mencari untuk membuat model support vektor mesinnya seperti apa. Kemudian untuk membandingkan hasilnya ya, agar kita tahu berapa sih ketepatannya, apa banyak benarnya, apa banyak yang meleset, apa banyak salahnya, atau banyak benarnya. Nah, dengan cara menggunakan sklearn lagi. Cuma kalau kemarin yang kita gunakan adalah k-init-snifboard, sekarang yang akan kita gunakan ada sklearn.svm, di mana yang kita import adalah svj. Jadi svj yang kita import jadi support vector classifier, classifier ya, classifier. Jadi C-nya classifier. Di mana nanti kernelnya yang kita gunakan di sini kita pakai yang linear.
Jadi di awal kita akan mencari sebuah garis di mana garisnya nanti yang memiliki margin yang paling besar. Random state-nya kita isi 0, classifier.fit, kita masukkan X train-nya sama Y train-nya. Kemudian dari model ini baru kalau modelnya sudah terbentuk baru kita gunakan, kita masukkan X-test-nya. Sehingga nanti yang dihasilkan dari predict-nya itu adalah Y predict. X-test-nya ya, bukan targetnya yang kita masukkan. Y predict. Kemudian setelah itu untuk mengetahui tingkat kebenarannya, kita bisa menggunakan model metrik. Biasanya kita kenal dengan istilah conversion matrix. Jadi dia adalah sebuah matrik yang menggambarkan keadaan dari ketepatan prediksi sebuah algoritma ya, itu conversion matrix. Library yang digunakan di sini pakai skala lagi .metric import conversion matrix, di mana kita bikinkan lagi variabel namanya JM. Sebenarnya variabel ini terserah teman-teman ya, terserah teman-teman mahasiswa mau dikasih nama apa. Kalau saya menggunakan JM, kemudian saya ketikkan aja conversion matrix. Saya masukkan Y test sama Y predict-nya untuk membandingkan hasil conversion matrix-nya. Nah, setelah dibandingkan ternyata nih, yang diprediksi 0 ternyata 0 ada 66. Yang diprediksi 0 ternyata 1 ada 2. Yang diprediksi 1 ternyata 0 itu ada 8. Yang diprediksi 1 ternyata 24. Dan ternyata 1 ada 24. Jadi artinya dari kernel linear, garis linear ya, hyperline yang sudah kita temukan menggunakan SVM, di sini dinyatakan bahwasanya ada yang meleset nih. Ada yang meleset 2. Yang diprediksi 1, yang diprediksi 0 ternyata 1 ada 2. Yang diprediksi 0 ternyata yang diprediksi 1 ternyata 0 itu ada 8. Jadi ada yang meleset datanya. Dari X-test-nya yang kita coba adalah X-test Y-test-nya ya sama Y-predict-nya kita bandingkan. Jadi hasil tesnya sama hasil prediksinya yang kita bandingkan nilainya. Sehingga kalau kita mau bentuk sebarannya, kita bisa menggunakan library matplotlib.color ini untuk ngasih warna aja ini. Untuk grafiknya kita bisa menggunakan library yang di awal tadi. Library yang kita gunakan di sini, library yang kita gunakan adalah import matplotlib.pyplot ASPLT. Itu library yang kita gunakan untuk menggambarkan sebaran dari X-test atau Y-train, X-test atau X-train dari sebuah data CSV. Nah ini PLT-nya yang kita ambil. Di mana PLT ini adalah perwakilan dari matplotlib.pyplot. Nah, ini kita ketikkan kodenya dengan memasukkan X-test sama Y-test-nya, kita masukkan ke X-set sama Y-set-nya. Kemudian kita bikinkan variabel, 2 variabel karena klasifikasinya ada 2, X1, X2. Kemudian kita pakai panggil nih library tadi, di mana NP ini adalah NumPy. Nah, NumPy yang kita gunakan, kita bikinkan grid. Grid itu sumbunya ya, X sama Y-nya. Di mana kita startnya dari semua baris, kita ambil yang paling kecil nilainya. Kemudian sampai semua baris yang paling besar nilainya. Kalau yang min kita kurangi 1, kalau yang max kita tambah 1 agar pas nanti ya. Karena hitungannya dari 0. Sekali lagi saya katakan penghitungan indeks itu dari 0 sehingga harus ditambah 1 di sini. Kemudian stepnya 0,01.
Kemudian ringnya sama 0,1. Jadi ini untuk X1-nya, yang koma kedua ini masuk ke variabel X2, di mana kita masukkan lagi plt.contour, di mana X1-nya kita masukkan, X2-nya kita masukkan, baru prediksi. Nah, kalau prediksinya benar, kita kasih warna misalkan merah, kemudian warna selanjutnya klasifikasinya kita kasih warna red, baru kita masukkan ininya. Buat sumbunya ya, xlim sama ylim, x1.min. Kemudian untuk sumbu x-nya x1.min, x1.max. Kita ambilkan itunya untuk bikin garisnya. Kemudian kita bikinkan perulangan, di mana nanti di sini ada scatter ya, scatternya. Kemudian kita kasih warna merah atau green, di mana ada label nanti, dia ada tulisannya J-nya itu berapa. Kemudian di formnya kita berikan title dengan nama vektor mesin test set. Kemudian untuk X labelnya kita usia, Y labelnya adalah estimasi salary, kemudian kemudian kita panggil plt.show. Hasil grafiknya seperti apa? Nah, grafiknya seperti ini. Untuk training setnya ini. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti kita coba lagi ya. Kita praktekkan ya. Bentar lagi kita coba. Oke, untuk prakteknya kita coba ya. Kodenya nanti silakan download di Learning. Saya cuma membuktikan bahwasanya kita bisa menjalankannya dengan menggunakan Python biasa atau bisa menggunakan library. Nah, di sini kita ketikkan import movie as np import matplotlib.py as plt import pandas as pd. Ini untuk manggil datanya. Di mana tadi kalau kita lihat ya, sudah saya jelaskan kodenya satu-satu di PowerPoint tadi. Sudah saya jelaskan. Jadi kalau ini mau kita jalankan, kita coba ya. Kita jalankan masuk terminal. Kita ketikkan support vektor mesin .t. Python-nya depan ya. Nah, ini ya, ini training hasil pengelompokan data. Ketika di testing, hasilnya adalah ini. Hasilnya ini. Bentar, saya tunjukin ya. Nah, hasilnya adalah ini. Dimana tadi di PowerPoint-nya, di PowerPoint itu ada namanya composition matrix. Composition matrix itu fungsinya ini tadi. Jadi yang diprediksi 0
ternyata 0 ada 66, yang diprediksi 0 ternyata 1 ada 2. Coba kita lihat ya. 0 itu yang merah, 1 itu yang hijau. Jadi yang diprediksi 0 ternyata 0, itu ada 66, yang diprediksi 0 ternyata 1, itu ada 2. Ada 2 ini. Tuh, ada 2. Ininya ada 2. Yang di sini yang meleset ada 8. Untuk satunya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Seperti itu ya. Monggo silakan nanti dicoba-coba sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti tugasnya dikerjakan ya di e-learning. Sekian, terima kasih. Saya akhiri lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.